Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Artia Anjani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis semiotika, dan analisis naratif. Analisis framing. Metode analisis framing adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis cara penyaji, misalnya media, organisasi, atau individu, memilih, menggarisbawahi, dan mengatur aspek-aspek tertentu dari suatu isu atau topik dalam pesan yang mereka sampaikan. Tujuan utama analisis framing adalah untuk memahami bagaimana pemilihan dan penyajian informasi oleh media atau sumber lainnya dapat mempengaruhi cara pemirsa memahami dan menafsirkan suatu isu. Dalam analisis framing, peneliti melibatkan beberapa langkah penting, yaitu 1. Identifikasi framing. Peneliti mengidentifikasi dan memahami kerangka kerja atau perspektif yang digunakan oleh penyaji dalam menyampaikan pesan. Ini melibatkan mengidentifikasi bahasa, gambar, narasi, dan elemen retorika yang digunakan untuk membentuk persepsi dan interpretasi. 2. Analisis framing. Peneliti menganalisis bagaimana penyaji memilih dan mengatur informasi dengan cara tertentu. Ini melibatkan pemilihan kata-kata, fokus cerita, penggunaan sumber, pengaturan visual, dan strategi retorika lainnya yang dapat memengaruhi cara pemirsa memahami dan merespon pesan. 3. Pengaruh framing. Peneliti mempelajari bagaimana framing mempengaruhi persepsi dan penafsiran pemirsa. Ini melibatkan analisis terhadap bagaimana framing dapat mempengaruhi opini publik, konstruksi realitas sosial, atau dukungan untuk kebijakan atau tindakan tertentu. Metode analisis framing dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penelitian media, politik, sosial, dan budaya. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk memahami bagaimana framing dapat mempengaruhi cara informasi disajikan dan diterima oleh masyarakat, serta bagaimana framing dapat mempengaruhi pembentukan opini dan kebijakan. Salah satu penelitian yang menggambarkan metode analisis framing adalah studi oleh Enman 1993 yang membahas framing dalam konteks pemberitaan media. Ia mengidentifikasi framing sebagai proses yang terlibat dalam memilih dan mempromosikan beberapa aspek dari realitas yang teramati agar lebih menonjol dalam teks komunikasi. Dalam rangka ini, aktif mempengaruhi pola pikir orang lain. Analisis semiotika. Metode analisis semiotika adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bahasa, media, dan budaya. Semiotika mempelajari bagaimana tanda-tanda digunakan untuk menyampaikan makna dan bagaimana komunikasi manusia dipengaruhi oleh tanda-tanda tersebut. Dalam analisis semiotika, peneliti melibatkan beberapa langkah penting. 1. Identifikasi tanda. Peneliti mengidentifikasi tanda-tanda yang ada dalam teks, gambar, atau konteks budaya yang sedang diteliti. Tanda-tanda dapat berupa kata-kata, gambar, gestur, atau objek lainnya yang digunakan untuk mewakili ide atau konsep. 2. Analisis struktur tanda. Peneliti menganalisis struktur tanda untuk memahami hubungan antara tanda-tanda tersebut. Ini melibatkan memahami tanda-tanda yang memiliki makna denotatif atau makna literal dan konotatif atau makna asosiatif atau simbolik dalam konteks tertentu. 3. Analisis interaksi tanda. Peneliti menganalisis cara tanda-tanda berinteraksi satu sama lain untuk membentuk makna yang lebih kompleks. Ini melibatkan memahami cara tanda-tanda dikombinasikan, diposisikan, atau digunakan bersamaan untuk menyampaikan pesan atau mempengaruhi interpretasi pemirsa. 4. Konteks budaya dan interpretasi. Peneliti mempertimbangkan konteks budaya yang melingkupi tanda-tanda tersebut. Mereka menganalisis bagaimana tanda-tanda tersebut dipahami, ditafsirkan, dan mempengaruhi budaya dan masyarakat di mana mereka muncul. Metode analisis semiotika membantu peneliti memahami cara simbol dan tanda-tanda mempengaruhi pemahaman kita tentang dunia. Dalam penelitian, media analisis semiotika membantu dalam memahami cara gambar, iklan, atau media lainnya menggunakan tanda-tanda untuk menyampaikan pesan kepada pemirsa. Dalam penelitian budaya, metode ini membantu pengungkap makna simbolik dalam praktik ritual atau mitos dalam masyarakat tertentu. Salah satu kontributor utama dalam studi semiotika adalah Roland Barthes.
Buku Mythologies karya Barthes 1957 merupakan contoh penting dalam menerapkan metode analisis semiotika untuk memahami bagaimana tanda-tanda dan mitos dalam budaya mempengaruhi pemahaman dan interpretasi kita. Analisis naratif. Metode analisis naratif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis narasi atau cerita dalam konteks budaya, sastra, media, atau komunikasi manusia secara umum. Narasi adalah cara manusia mengorganisir dan memahami pengalaman melalui struktur, plot, karakter, dan tema dalam bentuk cerita yang koheren. Dalam analisis naratif, peneliti melibatkan beberapa langkah penting, yaitu 1. Identifikasi narasi. Peneliti mengidentifikasi dan memahami narasi atau cerita yang ada dalam teks, media, atau konteks budaya tertentu. Ini melibatkan memahami elemen-elemen naratif seperti karakter, plot, konflik, resolusi, dan tema. 2. Analisis struktur naratif. Peneliti menganalisis struktur naratif untuk memahami bagaimana cerita dibangun dan diorganisir. Ini melibatkan identifikasi dan analisis elemen-elemen seperti pengenalan, puncak, klimaks, dan penyelesaian cerita serta cara peristiwa-peristiwa saling terkait dalam cerita. 3. Analisis karakter. Peneliti mempelajari karakter-karakter dalam narasi, termasuk karakter utama dan karakter pendukung. Mereka menganalisis perkembangan karakter, hubungan antar karakter, dan peran mereka dalam cerita. 4. Analisis tema. Peneliti menganalisis tema yang terkandung dalam narasi. Tema adalah ide-ide atau pesan yang disampaikan melalui cerita dan bisa mencakup isu-isu sosial, psikologis, politik, dan moral. Metode analisis naratif membantu peneliti untuk memahami cara cerita mempengaruhi pemirsa memahami dunia, mengambil makna dari pengalaman, dan membentuk identitas. Dalam konteks peneliti sastra, analisis naratif membantu mengungkap makna dan struktur dalam karya sastra. Dalam penelitian media, metode ini membantu memahami bagaimana narasi dalam film, acara televisi, atau media digital mempengaruhi persepsi dan penafsiran pemirsa. Studi oleh Paul Kinghorn 1988 merupakan salah satu contoh penelitian yang menggunakan metode analisis naratif dalam konteks psikologi dan sosial. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana narasi dapat digunakan untuk memahami pengalaman manusia dan merumuskan identitas personal. Sekian penjelasan analisis framing, analisis semiotika, dan analisis naratif dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.